Ini adalah neraka Korea. Ia memiliki semua 7 lantai. Sesuai dengan 7 kejahatan. Neraka gulung untuk berurusan dengan orang malas. Siapa berbohong akan dipotong lidahnya. Pembunuh akan dilepaskan ke lautan api. Jika Anda mengkhianati orang lain, Anda akan dikirim ke neraka. Kejahatan yang tidak adil akan dikunci ke dalam batu. Melakukan kekerasan akan jatuh ke dalam jurang maut. Dan terakhir dosa berbakti. Ini adalah tingkat terakhir di neraka. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang meninggal bisa melewati tempat ini. Melewati 7 tingkat neraka. Hari ini, tempat ini siap untuk disambut pendatang baru yang sangat istimewa. Pria yang meninggal belum lama ini. Nama ia Kim Ja-hong. Sebelum dia meninggal, dia adalah seorang pemadam kebakaran. Baru 5 menit yang lalu, dia menggendong seorang gadis kecil, melompat dari lantai 30 ke tanah, jatuh keras ke lantai beton. Gadis kecil itu tidak terluka sama sekali, lari ke pangkuan orang tua. Ja-hong tampaknya baik-baik saja juga, tapi dia tiba-tiba melihat tidak jauh. Ada 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, berpakaian aneh, dengan diri sendiri, terbaring diam di tanah. Dia baru tahu dia sudah mati. 2 orang berdiri di sampingnya adalah utusan neraka. Mereka di sini untuk membawa dia ke nerakanya. Nama gadis ini adalah Hewon, seorang pria bernama Deok-chon. Hewon sangat gembira karena Ja-hong dengan menyelamatkan orang lain. Ini adalah kematian untuk kebenaran. Kartu di tangan juga menunjukkan dia adalah pelanggan VIP di nerakanya. Harus tahu bahwa tamu VIP terakhir ke nerakanya adalah 422 tahun yang lalu. Jadi mereka sangat senang. Tapi Ja-hong masih belum bisa menerimanya bahwa dia mati. Karena di rumah dia masih punya seorang ibu yang sudah tua. Dia tidak bisa meninggalkan ibu. Seperti itunya. Ja-hong terus mundur. Tiba-tiba seluruh tubuhnya terbang ke udara. Perlahan tersedot ke dalamnya oleh pusaran besar. Aku ingin melihat wajah ibuku untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi. Boleh tidak? Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Tapi 2 utusan itu tidak memberi dia kesempatannya. Segera setelah itu, Ja-hong telah tiba. Disebut pintu gerbang. Di sini orang mati harus melewati dalam 49 hari, melalui 7 tingkat neraka. Baru reinkarnasi. Kalau tidak, mereka akan terjebak di sini, selamanya tidak boleh bereinkarnasi. Tanggung jawab para utusan adalah melakukan yang terbaik, membantu mereka bereinkarnasi. Di sini, Ja-hong bertemu salah satu utusan lain, namanya Gang Lim. Pria ini bukan tipe yang lemah. Dia sudah berhasil membantu 47 orang bereinkarnasi. Adalah utusan terbaik. Karena Ja-hong adalah tamu VIP, diprioritaskan untuk memasuki gerbang. Tapi setelah masuk ke sini, Deok-chon langsung tercengang. Pintu neraka pertama yang harus dihadapi Ja-hong adalah neraka untuk pembunuhan. Menurut aturan dunia bawah, 7 tingkat neraka akan muncul secara berurutan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang mati, dari yang ringan sampai yang berat, itu juga berarti pembunuhan. Kejahatan paling ringan punya Ja-hong. Ja-hong sangat sulit dimengerti, karena dia tidak pernah membunuh siapapun. Tapi Deok-chon berkata, secara tidak langsung menyebabkan kematian orang lain, juga dihukum. Tepat pada saat ini, batu di kaki Ja-hong tiba-tiba retak. Di bawah kakinya ada lautan api. Pada pilar, adalah jiwa orang berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Di depan mata dia adalah seorang hakim dengan wajah galak. Adalah orang yang beroperasi di sini, Raja Beonchung. Alasan mengapa Ja-hong harus berdiri di sini, itu karena dalam kecelakaan, dia udah tinggalkan rekan tim di tempat kejadian, mengakibatkan kematian orang tersebut. Ini adalah kejahatan pembunuhan tidak langsung. Tapi sebenarnya saat itu, persis apa yang kita lihat, tidak akan lama sebelum tempat ini runtuh. Pergi. Cepat pergi. Ternyata masih banyak korban lain saat itu. Masih terjebak di dalam gedung.
Dari etika profesi, Jo Hong memutuskan untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu. Dia telah menyelamatkan 8 orang secara total. Ketika dia hendak lari untuk menyelamatkan rekan-rekannya, sudah terlambat. Walaupun dia tidak bisa mengeluarkan rekan tim Anda, tetapi dia sudah selamatkan 8 orang lain. Setelah Beon Chung dijelaskan, segera menyatakan Jo Hong tidak bersalah. Kemudian, 4 orang pergi ke pintu sebelah. Mereka pergi ke neraka menghukum kemalasan. Tempat ini akan menghukum orang mati. Waktu masih hidup tanpa usaha yang cukup kemalasan. Tidak berusaha. Orang-orang seperti itu akan dibawa ke sini, menanggung siksaan dari batu-batu yang menggelinding. Perhatikan baik-baik adegan ini. Di atas batu raksasa, ratusan ribu orang melarikan diri dengan panik. Jika malas, akan hancur. Karena semasa hidup mereka malas menatap telepon sepanjang hari, tertawa dan omong kosong. Jadi setelah mereka mati, pergi ke neraka, akan menderita hukuman yang begitu menyakitkan. Dewan Meon Suk, penjaga di sini, adalah seorang wanita tua. Terlihat sangat lembut dan murah hati. Melalui prisma, dia melihat kembali kehidupan masa lalu Jo Hong. Menemukan, dia tidak malas, tapi juga gila kerja. Tidak istirahat bahkan untuk sehari. Mengambil sarang, mengembalakan. Bahkan tidak keberatan dengan bahaya untuk menyelamatkan kucing liar. Dia sangat senang dengan itu. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertepuk tangan. Juga ingin mendirikan monumen bersejarah untuk Jo Hong. Tapi saat dia bertanya, kenapa bekerja keras seperti itu? Dia langsung jawabnya, semua yang saya lakukan adalah untuk uang. Kata-kata yang baru saja terucap, semua orang di sekitar telah berubah. Karena di neraka ini, uang bukan apa-apa. Mereka yang serakah akan uang memiliki tabu besar, dan dihukum sebagaimana mestinya. Jadi dia memberi perintah, batalkan status Jo Hong, membuatnya menderita hukuman batu kilangan. Jo Hong sangat ketakutan, jatuh ke tanah. Utusan segera melompat ke dalam air, tarik rakit kayu kembali. Gang Lim membuka prisma sekali lagi. Jelaskan pada Jo Hong. Pada siang hari ia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Pada malam hari menyalakan api. Permisi air panas. Bahkan sampai liburan, dia juga akan pergi ke pasar untuk mengantarkan sayuran. Setiap weekend, dia pergi ke pemandian umum untuk mencuci, membersihkan. Setelah itu, jadi driver part-time. 1 orang melakukan pekerjaan punya 5 orang. Semua yang dia lakukan, semua kerjaan keras itu untuk menghasilkan uang. Karena ibu dia yang tuli dan bisu, dan adik dia selalu ingin menjadi hakim. Ketika Tuhan mendengar, hatinya melunak. Ternyata Jo Hong tidak serakah untuk uang, tetapi karena tekanan hidup. Itu sebabnya dia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pada akhirnya, dia kasih keputusan. Jo Hong tidak bersalah. Kemudian, 4 orang terus bergerak maju, ingin pergi ke tingkat neraka berikutnya. Mereka harus duduk di perahu kecil, melalui hutan, baru sampai ke tempat ya. Awalnya ini adalah jalan yang aman. Siapa sangka tiba-tiba di tengah jalan terjadi hal yang tak terduga. Setan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hutan, serang Jo Hong dan para utusan. Deok Chon harus menggunakan sihir untuk menghancurkan tebing. Baru lolos. Dia mengatakan roh-roh jahat itu muncul di sini karena dalam keluarganya seseorang telah menjadi iblis dan mati secara tidak adil. Jika tidak segera ditangani, waktu di neraka akan berlalu lebih cepat dan sangat cepat. Setan kecil juga semakin banyak muncul. Untuk menyelidiki kebenaran, Gang Lim memutuskan datang ke bumi untuk menyelidiki. Dia pergi ke rumah Jo Hong, menemukan roh jahat lainnya adalah Su Hong, adik laki-laki Jo Hong.